warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana min sulalatin min ma'in mahin. Faqala wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salatuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Qala rabbi auzi'ni nashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih kepada pimpinan cabang dan ranting di Aisyah maupun Muhammadiyah, Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sudagaran yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SD Al-Adqiya yang kita hormati, dan Bapak dari dinas yang saya hormati. Alhamdulillah, Masya Allah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu sudah terbiasa dengan suara-suara anak-anak, sehingga seramai apapun suara anak, maka adalah hal yang sudah terbiasa. Konsentrasi perhatian pada arah yang sedang dituju tetap akan terlaksana. Terlebih-lebih kepada ibu guru, sudah terlalu biasa dan sangat biasa menghadapi anak-anak sehingga tidak pernah terheran-heran dan tidak pernah terganggu karenanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya nanti akan menyampaikan sebentar saja biar ibu-ibu dan bapak bisa lebih fokus dan lebih konsentrasi. Karena kalau saya lama tentu akhirnya buyar juga konsentrasi kita. Begini Bapak dan Ibu yang saya hormati. Orang mengatakan anak adalah harta yang paling mahal. Tetapi saya mengatakan anak adalah pembawa mahkota. Kalau anaknya saleh, kalau anaknya mendalami Al-Quran, tadi sudah disampaikan dan sudah digambarkan sebuah ilustrasi. Seindah-indah kehidupan adalah orang yang mempunyai harapan. Kelak orang tua mendapatkan, dan benar-benar ini hadis sahih Bapak dan Ibu, yaitu bahwa anak kelak akan memakaikan mahkota, dan dipakaikannya itu di surga, bukan di luar surga. Dipakaikannya bukan di dunia, tetapi di luar surga. Siapa yang dipakaikan mahkota oleh anak adalah satu, ibu yang salihah, adalah mereka yang menjadi bapak yang saleh, yang mampu mendidik putra putri menjadi saleh dan salihah. Maka jaminannya semakin kuat. Seorang ibu akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, yang jauh lebih berharga dari segala-galanya.
Karena ketika kita sudah masuk di surga, tidak akan mampu dan tidak akan bisa keluar lagi. Karena itulah Bapak dan Ibu yang saya hormati, beberapa hal mari kita cermati bersama-sama. Bahwa ketika Allah dan Rasul-Nya menjamin seorang wanita adalah jaminan surga. Karena kenapa? Karena wanita yang hamil, dan hamil adalah mempunyai pahala yang luar biasa besarnya. Karena wanita yang melahirkan, karena wanita yang menyusui, karena wanita yang memelihara anak-anak yang tiada berhenti. Sampai kapan dan bahkan sampai menghadap Allah, urusan anak tidak akan pernah selesai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya beberapa waktu kemarin ketemu dengan seorang ibu yang kategorinya sudah simbah. Ibu ini cerita kepada saya. Ketika saya bertemu, saya mengatakan, "Bu, wayah Ibu. Lah niki Pak Haris, cucu saya. Saya itu punya anak 3 katanya. 3-tiganya sudah menikah, 3-tiganya sudah mentas. Saya membayangkan kalau setelah semuanya menikah, gambaran saya jadi ringan, beban saya jadi enteng. Tetapi ternyata tidak pernah ada berhenti. Sekarang ini Pak Haris, saya dititipi putu 3 sekaligus. Yang 2 ini luar biasa lincahnya, lari sana lari sini. Saya singgung mlaku wewe serkoso kon momong putu. Ibu ini berjalan keluar dari warung, cucu yang satu digendong, cucu yang satunya dituntun, katanya yang satu masih kecil di rumah dengan yangkungnya. Kemudian ibu ini mengatakan, ini yang penting ini, ibu ini yang penting. Ibu ini tadi kemudian mengatakan, lah Pak Haris nek kaya ngoten niki njur kapan rampunge nggih Pak Haris ngurusi bocah. Terus saya mengatakan tapi saya batin. Enggak saya ucapkan, saya batin. Sekedap melih rampung, Mbah. Apa artinya? Artinya bahwa urusan anak itu sampai mati. Tidak ada yang namanya ngurus anak itu selesai. Anak sudah dinikahkan semuanya, sudah beres dengan kesibukan yang luar biasa. Beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, anaknya punya anak dan anak itu titipkan bayi. Ini yang sering terjadi. Maka seorang wanita, tugas wanita hanya satu saja. Kalau ini berhasil ibu-ibu, panjenengan dijamin surga, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Apa yang satu itu? Yang satu itu adalah ikhlas. Menghadapi anak dengan tulus ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu dijadikan semuanya yang dilakukan untuk anak adalah karena taat dan baktinya kepada Allah, bahwa anak kita adalah titipan Allah. Anak kita adalah aset yang sangat besar bantuannya untuk kita sekalian di dunia maupun di akhirat. Anak yang berbakti, ibu, anak yang berbakti kepada orang tua adalah dididik oleh ibu yang pantas dibekteni. Siapa ibu yang pantas dibekteni oleh anak? Adalah ibu yang tulus, yang ikhlas, yang selalu berlemah lembut kepada anak-anaknya. Maka ibu yang kasar, ibu yang galak, ibu yang nyengit, ibu yang pemarah adalah ibu yang akhirnya dikurang ngajari sama anak.
anak sulit berbakti bukan karena anak tidak mau berbakti, tetapi ibu yang sulit dibakteni karena ibu selalu berkata yang menyakiti, ibu selalu berkata hal-hal yang tidak menyenangkan untuk anak. Ibu sekalian, bapak yang saya hormati, anak kalau masih seperti yang di TK ini masih sangat mudah dikasari, masih sangat mudah ditakut-takuti, masih sangat takut dibentak dan sebagainya. Namun jangan lupa, anak kita tumbuh dan terus tumbuh, akalnya tumbuh, ilmunya tumbuh, dan akhirnya ketika sudah sampai pada usia SMP, kita sering melihat betapa banyaknya anak remaja yang kurang ajar dengan ibunya, betapa banyaknya yang membantah, membangkang orang tuanya. Pertanyaannya adalah, mengapa anak ini melakukan hal tersebut? Jawabannya, kata banyak orang, ada dua. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Yang pertama adalah karena ibu dan bapaknya tidak hidup secara harmonis. Ibu dan bapaknya seringkali memberikan contoh, mereka bertengkar, mereka berkata-kata yang kasar, maka anak merekam semuanya. Yang kedua, karena orang tua tidak pilih-pilih di dalam mencari rezeki, yang halal dan haram semuanya dibawa pulang, diberikan untuk anak dan keluarga. Yang ketiga, seorang ibu sulit difahami, sulit dibakteni karena ibunya ini adalah orang yang kasar terhadap anak-anak. Kemudian yang keempat, karena ibu dan anak yang semacam ini sulit sekali memilihkan lingkungan pendidikan yang kondusif, yang baik. Maka ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, ini yang besok sebentar lagi akan tamat dari TK, pilihkan sekolah yang Islami, yang jelas sekali di situ dididik tentang masalah-masalah agama, yang paling penting agama. Dan terpenting paling tidak di kelas 1 sampai kelas 6 SD jangan disekolahkan di sekolah-sekolah yang di situ minim pendidikan agama. Sekolahkan di pendidikan agama. Nah, nanti anak akan tahu tentang agama, anak dibina akhlaknya, anak diajarkan bagaimana bersopan santun dan berakhlak terhadap kedua orang tua. Anak kita dari kelas 1 sampai kelas 6 diajarkan bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dan siapa idola kehidupan seseorang manusia. Maka idolanya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak selama 6 tahun, pola dasar yang paling mendasar sudah tercetak, sudah tergambar di dalam dirinya, sudah mempunyai ilustrasi keagamaan, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia menghadapi orang tua, dan semuanya itu terkontrol oleh sekolah, terkomunikasikan dengan orang tua, maka insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita semuanya akan menjadi orang yang mempunyai Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa hasanah? Karena kita mendidik anak. Mendidik anak yang berhasil adalah 1, jangan pernah bertengkar antara suami istri. Yang kedua, carikan biaya sekolah, makan anak dan semua fasilitas anak dicarikan yang halal. Yang ketiga, jangan pernah berkata-kata kasar kepada anak, jangan galak, dilarang. Karena Allah mengatakan dalam surat Ali Imran 159, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fabima rahmatim minallah lintalahum.
Apabila kalian berhadapan dengan orang-orang yang kalian cintai, kalian wajib lintalahum, selalu berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min khawlik. Kalau kamu kasar, kamu kaku, kamu galak, kamu menyakiti, maka anak menjadi anak yang palsu. Anak palsu adalah anak yang nampak taat kepada bapak dan ibunya secara lahir, tapi dalam hatinya terpaksa. Dalam hatinya adalah penyiksaan, dan akhirnya ketika anak itu dewasa muncul apa yang menjadi aslinya. Aslinya adalah dia tidak pernah punya kasih sayang terhadap orang tua. Kasih sayangnya hanya sementara di saat mereka butuh. Kasih sayangnya sementara di saat-saat dia belum mandiri. Begitu sedikit dia mandiri, maka dia akan menyia-nyiakan orang tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, betapa banyak seorang anak menggugat di pengadilan terhadap ketidakadilan orang tua ketika membagi waris. Betapa kurang ajarnya dia menuntut hak-hak semacam itu dengan kasar pada orang tua. Siapa yang salah? Apakah kita akan menyalahkan anak? Bisa jadi orang tuanya yang keliru ketika mempola dan mendidik anak-anak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai penutup saya akan menyampaikan sebuah kisah. Semoga kisah ini bisa menginspirasi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Ada sebuah keluarga. Keluarga ini adalah keluarga yang cukup berada. Bapak ibunya sangat berpendidikan. Bapaknya seorang yang bergelar doktor. Ibunya S2. Kurang apa kekuatan hebatnya mereka? Ekonominya sangat bagus. Tetapi ada satu kesalahan yang dia langgar, dan yang dilanggar adalah Al-Quran. Apa pelanggarannya? Pelanggarannya terhadap ayat 159 Ali Imran tadi. Yaitu dia kasar, dia galak, dia ingin anak-anaknya menjadi orang yang hebat. Maka dia dengan selalu memaksa. Bapaknya mempunyai sebatang rotan yang apabila anaknya melakukan pelanggaran, maka pelanggaran ini diseblak 1 kali, pelanggaran ini diseblak 2 kali, begitu dan seterusnya. Pada suatu hari, si anak yang baru kelas 5 SD itu ditanya oleh bapaknya, "Kamu sudah sholat belum?" "Belum." Langsung diseblak 3 kali kalau ditanya sholat dan belum sholat. Pada saat waktu belajar diharuskan belajar, yaitu jam sekian sampai jam sekian belajar di rumah. Suatu ketika ibunya melihat anak ini bermain-main, langsung diambil rotan. Kalau tidak belajar diseblak sampai 2 kali. Dan yang dipukul bukan sekedar pantat, tapi punggungnya. Tersiksa betul sebenarnya anak ini. Namun karena keterpaksaan, disiplinnya sangat luar biasa. Setiap jam sekian pasti sedang belajar. Setiap jam sekian pasti sedang baca Al-Quran. Setiap jam sekian pasti begini dan lain sebagainya. Sang ibu dan sang bapak tanpa disadari mempunyai kebanggaan. Dicerita ibunya, di PKK cerita, di Dawis cerita bahwa anaknya adalah anak yang patuh dan taat. Jam sekian mesti begini, jam sekian mesti begini, dan tidak ada yang membantah. Semua orang terkagum-kagum, hebat betul putrane ibu itu yang mempunyai kedisiplinan yang luar biasa. Namun bapak dan ibu yang saya hormati, anak berkembang. Namun kasar dan kakunya ibu dan bapak tetap berjalan. Sehingga ketika anak pertama, anak ini 3, yang pertama perempuan, yang kedua perempuan, dan yang ketiga laki-laki. Mereka anak-anak yang cerdas, tapi hatinya rusak karena dirusak oleh kasarnya, oleh kakunya bapak dan ibu. Kemudian waktu itu tamatlah satu orang yang pertama tamat di SLTA. Orang yang tamat di SLTA biasanya langsung dikirim ke perguruan tinggi.
Anak ini pergi meninggalkan kotanya. Kemudian seakan-akan dia mengatakan, selamat tinggal kotaku, selamat tinggal Bapak Ibu, selamat tinggal sholat, selamat tinggal ngaji, selamat tinggal belajar. Karena semua yang dia lakukan adalah keterpaksaan. Na'udzubillahi min dalik, Bapak dan Ibu. Maka kemudian si anak berangkat ke kuliah. 1,5 tahun kemudian anak ini pulang dan pengen minta ngerengek pada ibu dan bapaknya, terutama ibunya, merengek-rengek, pokoknya saya harus keluar ibu, saya nggak mau kuliah lagi. Kenapa nak? Pokoknya saya mau keluar. Lu kenapa? Kamu keluar tentu punya alasan. Pokoknya saya mau keluar. Lah ya kamu keluar kenapa? Soalnya tapi ibu jangan bilang sama bapak. Loh, emang kamu kesalahan apa? Saya malu ibu. Kamu kenapa? Bilang, ngomong apa adanya. Tapi ibu jangan marah. Iya sudah, ibu gak akan marah. Kemudian si anak dengan tersendat-sendat di tengah tangisnya, dia mengatakan, ibu, aku sudah 4 bulan. Aku sudah hamil 4 bulan. Ditinggalkan kuliah, ditinggalkan sholat, ditinggalkan semua kebaikan yang dipaksakan di rumah. Dan ketika lepas dari rumah, dia bagaikan burung yang dalam sangkar, terbang tanpa mengukur kekuatan sayap, nabrak-nabrak, dan akhirnya dia berhubungan secara amoral terhadap orang lain. Bapaknya sangat terpukul. Bapaknya kemudian jantungnya kumat. Kemudian setelah itu anak ini dikirim keluar dari daerahnya. Jangan sampai ada orang yang tahu. Dia malu betul kepada masyarakat. Bukan malu kepada Allah, tapi malu kepada masyarakat. Seakan anak ini disingkirkan. Dan kemudian 1 tahun kemudian nomor 2 selesai SLTA. Nomor 2 lebih cantik lagi. Anak ini berangkat ke perguruan tinggi di kota yang berbeda dengan yang pertama. Setelah itu kira-kira 2 tahun kemudian anak ini dipulangkan, tetapi yang mengantarkan adalah polisi. Sesampainya di rumah, sang polisi mengatakan, mohon maaf ibu, benar ibunya mbak ini? Iya pak. Mohon maaf ibu, terpaksa kami harus membawa ke rumah. Anak ini tertangkap oleh kami di pelacuran. Allahu Akbar. Hancur semuanya. Ibunya terhenyak, bapaknya jantungnya nggak kuat. 2 bulan kemudian bapaknya meninggal dunia. Yang akhirnya kemudian setelah itu beberapa saat kemudian, saya ringkas ceritanya, akhirnya anak yang ketiga tidak bisa mengambil pelajaran dari kakak-kakaknya. Dia sudah terkadung hatinya sudah teraduk-aduk rusak oleh kekasaran, galaknya, kasarnya orang tua. Maka kemudian si anak yang nomor 3 ini kemudian berangkat ke kuliah seperti kakak-kakaknya. Dan setelah itu kira-kira 3 tahun anak ini kuliah, dan kemudian pada suatu hari ibunya yang tinggal sendirian mendapatkan telepon dan mengatakan, apakah ibu yang bernama ini? Iya pak, betul. Ini dari mana? Kami dari Polda ibu. Saya mohon ibu segera ke sini, ke Polda, karena ditunggu oleh putra ibu. Ibunya panik setengah mati, ada apa lagi ini ya Allah. Kemudian ibunya segera berangkat, dan sesampainya di Polda dikatakan bahwa putra bapak sekarang ada di sel tahanan karena menjadi pengedar narkoba. Hancur semuanya. Penyebabnya apa? 1 saja. Ayat Al-Quran, 1 ayat saja dilanggar, hancur kehidupan kita.
Sehingga karena itulah bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita didik anak kita dengan tulus dan ikhlas. Beri contoh dengan sholat yang tepat waktu, beri contoh dengan akhlak yang mulia, beri contoh dengan ketaatan seorang ibu yang selalu taat kepada suami, beri contoh kepada anak-anak bahwa ibu mempunyai kegiatan bukan hanya sekedar arisan. Setiap pergi arisan, setiap pergi PKK, setiap pergi hanya sekedar dolan. Tetapi indahnya kata dan jawaban dari seorang ibu ketika anak bertanya, ibu ajeng tak pun ibu. Setelah ya ibu tak mangkat pengajian. Ibu mau pengajian. Indah sekali, sejuk sekali dari hati si anak. Ketika anak ditanya, Dek, ibu etang pundi? Bangga dia mengatakan, ibu sek pengajian. Tetapi alangkah melasnya anak kita ketika ditanya setiap kali, Bu, ibu tang pundi? Ibu sek blonjo, ibu sek arisan, ibu sek Allahu Akbar. Arisan silahkan, belanja harus, tetapi ilustrasi yang terindah ketika seorang ditanya, Bu, Mas, ibu teng pundi? Ibu sek nengok orang sakit. Yes. Ibu teng pundi? Ibu sek takziah. Ya. Ibu teng pundi? Ibu sek pengajian. Masya Allah, ini adalah hal yang luar biasa, memberikan warna terhadap anak-anak kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian pelajaran yang bisa saya matur untuk Bapak dan Ibu. Semoga ada manfaat untuk diri saya, untuk diri kita, dan semakin pandai kita mengoreksi diri demi kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita bersama-sama sudah berikuti dan juga banyak sekali tausiah dan juga sekaligus doa khutbah Quran oleh yang terhormat Ustadz Haji Haris Soeharto LC. Dan baiklah Bapak Ibu pertamu dan hadirin yang berbahagia, kita bersama-sama kembali masih dalam acara Wisuda Santri dan